Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang UTBK SBMPTN. Di video ini saya akan membahas mengenai cara menentukan kalimat sepola. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian para pejuang UTBK ya. Sebelum kita mulai ke pembahasan, boleh dong ya di subscribe dulu channelnya supaya saya bisa bersemangat untuk terus membahas materi-materi yang dibutuhkan para pejuang UTBK. Terima kasih. Ya, ini sudah saya siapkan sebuah soal. Kalian para pejuang UTBK bisa membacanya langsung di layar. Gubernur Jawa Barat mempromosikan kopi Jabarano ketika beliau berkunjung ke luar negeri. Kalimat yang sepola dengan kalimat tersebut adalah, nah bagi kalian para pejuang UTBK, untuk bisa menyelesaikan soal-soal seperti ini, kalian harus paham dulu konsep pola kalimat ya. Kita harus tahu cara menentukan mana subjeknya, mana predikatnya, objek, keterangan, dan pelengkap. Oke, kita masuk ke pembahasan pola kalimatnya. Pola kalimat yang pertama kali akan saya bahas yaitu unsur subjek ya. Subjek, apa itu subjek? Subjek itu ialah unsur pokok atau pokok pikiran atau inti pikiran dari sebuah kalimat. Kalau misalnya adik-adik pernah belajar mengenai kalimat efektif, pasti adik-adik ingat salah satu ciri dari kalimat efektif itu minimalnya terdiri dari subjek dan predikat. Jadi memang subjek ini merupakan unsur inti dari kalimatnya gitu. Kemudian ciri subjek itu apa? Ciri subjek yang pertama, subjek berjenis kata benda atau nomina atau nominal seperti itu. Cirinya kata benda apa? Kalau kata benda biasanya tidak dapat dinegasikan ya, tidak dapat bergabung dengan kata tidak atau bukan gitu. Misalnya rumah, tidak rumah, atau bukan rumah, berarti ya kata rumah itu merupakan kata benda. Kemudian yang kedua, subjek juga bisa berupa kata yang dibendakan. Kata yang dibendakan ini mirip sekali dengan kata kerja. Nah, perbedaannya apa? Kalau kata kerja itu kan definisinya kata yang menggambarkan proses ya, perbuatan atau keadaan gitu, atau melakukan sesuatu gitu. Tapi ini tidak sebetulnya. Contohnya seperti apa? Misalnya seperti ini. Misalnya ada kata adil. Adil itu kan asal kata dasarnya merupakan kata sifat ya. Kemudian kita ubah, kita bubuhi awalan mengadili. Misalnya mengadili itu kan jadinya proses ya, pengadilan, proses memberikan keadilan gitu. Nah, ada kata keadilan itu adalah hal yang dibendakan, nomina. Kenapa? Karena beda dengan mengadili yang merupakan proses memberikan keadilan. Kalau keadilan sendiri itu adalah kata benda, walaupun yang memang tidak bisa dibuktikan dengan panca indera ya, tapi ya keadilan itu merupakan hal yang dibendakan gitu. Cirinya apa? Kalau hal-hal yang dibendakan biasanya kata-kata yang berawalan kean, peran, pean gitu ya. Pengadil itu pun kan merupakan kata benda sebetulnya seperti itu. Kemudian ada frasa nomina. Seperti kalian ketahui, frasa itu kan gabungan kata yang unsurnya atau yang fungsinya tidak lebih dari satu dalam sebuah kalimat. Nah, kalau frasa nomina berarti frasa yang berupa kata benda. Nah, kalau misalnya kita mau mengupas khusus masalah frasa nanti insya Allah akan saya buatkan ya video khusus mengenai frasa, karena nanti di UTBK itu akan ada soal yang menanyakan frasa sepola. Jadi ada kalimat sepola, ada frasa sepola. Jadi nanti insya Allah akan saya buatkan video khusus mengenai frasa sepola seperti itu. Kemudian ciri berikutnya, tadi subjek dijelaskan oleh predikat. Karena subjek dan predikat itu unsur inti dari sebuah kalimat, maka subjek pasti akan dijelaskan oleh predikat gitu. Kemudian ciri subjek berikutnya, subjek bisa menjawab pertanyaan apa atau siapa terhadap predikat. Jadi gitu. Jadi kita bisa membubuhi kata tanya yang ditanyakan terhadap predikat gitu. Misalnya saya buatkan kalimat Sule membaca buku ya. Predikatnya misalnya kata membaca. Nah, siapa yang membaca buku? Sule. Oh, berarti Sule itu kata subjek gitu, dan merupakan kata benda ya tentu saja. Kemudian tips buat kalian yang masih bingung dengan penjelasan ini, jadi gini. Kadang saya mudahnya gini. Kadang saya menyimpulkan kalau subjek itu memang umumnya ditulis di awal kalimat gitu. Kata pertama atau frasa pertama yang terdapat dalam
kalimat itu biasanya subjek. Dengan catatan yaitu tidak didahului kata depan tentu saja ya. Kata depan atau preposisi. Apa itu kata depan ya? Kata depan kata yang menunjukkan keterangan, biasanya fungsinya menunjuk atau membuat kata keterangan. Contohnya seperti apa? Misalnya dengan ada kata bagi, dengan gitu ya, kepada, dari, dan kepada, pada gitu. Jadi kalau ada kata-kata depan di awal, kemungkinan subjeknya tidak ada, seperti itu. Berikutnya, unsur yang kedua adalah predikat. Nah, pengertian predikat adalah bagian kalimat yang menjelaskan subjek ya. Tadi subjek dijelaskan predikat ya, predikat yang menjelaskan subjek, seperti itu. Jadi predikat apa? Umumnya predikat berjenis kata kerja ya. Kata-kata kerja itu kata-kata yang tadi menunjukkan sebuah proses atau kegiatan, dan umumnya kata kerja itu diawali oleh awalan me, awalan ber, awalan di, atau awalan ter. Atau bisa saja bukan kata kerja predikatnya, tapi kata sifat misalnya, atau adjektiva. Contohnya apa ya tadi, misalnya adil itu kata sifat, cantik itu kata sifat gitu. Kemudian bisa jadi kata ganti atau pronomina, atau bisa juga predikat itu berupa kata bilangan. Tapi ini saya berikan tips selanjutnya buat kalian. Kalau soal-soal yang berkaitan dengan UTBK, umumnya predikatnya berupa kata kerja ya. Umumnya berupa kata kerja, seperti itu. Kemudian ciri predikat berikutnya, menjawab pertanyaan mengapa atau bagaimana atau sedang apa terhadap subjek gitu. Jadi misalnya tadi ada saya buatkan kalimat Sule membaca buku. Sedang apa Sule ya kita tanyakan terhadap subjek, sedang membaca buku. Oh, berarti kata membaca merupakan predikat dari kalimat tersebut, seperti itu. Kemudian ciri yang lain dari predikat, dapat disertai dengan kata-kata aspek atau modalitas ya. Ya ini biasanya kalau predikatnya berupa kata kerja, biasanya bisa disertai kata-kata seperti telah, sudah, sedang, akan, dan lain-lain. Misalnya Sule sedang membaca buku. Oh, berarti memang kata membaca itu merupakan predikat dari kalimatnya, seperti itu. Dan kebalikan dari kata benda. Kalau kata benda tidak dapat diingkarkan, dinegasikan. Sedangkan kata kerja itu bisa dinegasikan, bisa disertai dengan kata tidak atau bukan gitu. Tidak membaca atau bukan membaca ya, bisa seperti itu. Selanjutnya adalah objek. Definisi objek ialah bagian kalimat yang berfungsi melengkapi predikat transitif. Jadi gini, kalau misalnya para pejuang UTBK pernah belajar mengenai kalimat aktif, jenis kalimat aktif itu kan ada dua, ada kalimat aktif transitif dan aktif intransitif. Nah, aktif transitif itu adalah kalimat yang pasti memiliki objek, seperti itu. Ciri-ciri objek, yang pertama, objek ini biasanya berupa kata benda atau nomina, atau hal yang dibendakan, atau frasa nomina. Ini ya bisa jadi saya sebutkan bukan kebalikannya. Jadi bisa bertukar posisi dengan subjek apabila kalimatnya berupa kalimat aktif transitif ataupun pasif transitif, seperti itu. Kemudian predikat di dalam kalimatnya berupa kata kerja transitif. Jadi gini, maksudnya apabila dalam sebuah kalimat itu ada objeknya, nah biasanya predikatnya merupakan kata kerja transitif. Seperti apa kata kerja transitif? Kata kerja transitif itu biasanya kata-kata kerja, kata-kata yang berawalan me, biasanya seperti memakan, memakai, memikul, dan lain-lain, seperti itu. Berikutnya, bisa berubah menjadi subjek bila dipasifkan tadi ya. Jadi misalnya tadi saya buatkan contoh Sule membaca buku. Nah, buku dibaca Sule, berarti bisa dipasifkan, seperti itu. Nah, berarti kalau bisa dipasifkan, di belakang predikatnya merupakan objek. Terakhir, tidak didahului preposisi. Nah, objek ini akan menjadi bukan objek apabila diawali oleh preposisi atau kata depan, seperti itu. Berikutnya adalah keterangan. Keterangan ialah bagian yang memberikan keterangan pada semua fungsi yang terdapat di dalam kalimat. Umumnya didahului oleh preposisi atau kata depan ya. Ciri-ciri keterangan. Keterangan ini letaknya dapat ditempatkan di mana saja tanpa mengubah makna kalimat. Jadi bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir kalimat, tapi dia tetap makna kalimatnya tidak berubah.
Kemudian keterangan ini biasanya diawali dengan kata depan ya, misalnya di, ke, dari, pada, kepada, bagi, untuk, yang, dengan, dan lain-lain, banyak sekali sebetulnya. Eh, ini pun bisa mengubah misalnya suatu kata yang kita anggap subjek atau objek atau predikat, tapi sebetulnya jadi bukan subjek, predikat, atau objek apabila diawali kata depan, karena nanti akan berubah menjadi keterangan sebetulnya, karena fungsi utama dari kata depan sendiri adalah membantu kata keterangan seperti itu. Yang terakhir adalah pelengkap. Pelengkap ialah unsur kalimat yang letaknya berada setelah predikat atau objek. Nah, kalau pelengkap ini letaknya memang selalu di belakang predikat ataupun misalnya kalau ada objeknya di belakang objek seperti itu. Ciri-ciri pelengkap biasanya letaknya setelah predikat atau objek ya. Kemudian kalimat tidak bisa dipasifkan gitu. Kalau misalnya tadi walaupun misalnya predikatnya itu berupa kata kerja yang berawalan me, tapi ketika misalnya tidak bisa dipasifkan, oh berarti kata yang berada di belakang predikat itu bukan objek, tapi biasanya pelengkap seperti itu. Dan tadi untuk membedakan dengan keterangan, kalau keterangan biasanya diawali kata depan, biasanya ya umumnya diawali kata depan. Kalau pelengkap tidak tuh. Nah, oke, kita akan mulai pembahasan soalnya. Tapi untuk pembahasan lebih lengkapnya akan saya sampaikan di video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.